Berita utama sepak bola hari ini. Peluang masuk Piala Dunia terbuka lebar, Iran beri jatahnya secara sukarela ke Indonesia. Sinyal naturalisasi timnas Indonesia satu persatu muncul, seusai rumor Dwi kewarganegaraan. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Peluang masuk Piala Dunia terbuka lebar, Iran beri jatahnya secara sukarela ke Indonesia. Peluang masuk Piala Dunia terbuka lebar, dan narasi yang berkembang kali ini benar-benar tidak biasa. Iran dikabarkan memberikan jatahnya secara sukarela kepada Indonesia, sebuah pernyataan yang langsung mengguncang peta persaingan sepak bola Asia. Dalam pesan yang beredar, disebutkan bahwa jika mereka tidak bermain di Piala Dunia, jatah tersebut sebaiknya diberikan kepada Indonesia. Pernyataan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memicu gelombang reaksi yang sangat besar dari berbagai pihak. Dunia sepak bola seketika memasuki fase yang penuh ketidakpastian. Di saat semua negara fokus mempersiapkan diri menuju Piala Dunia 2026, tiba-tiba muncul satu narasi yang mengubah arah pembicaraan secara drastis. Iran, sebagai salah satu kekuatan utama di Asia, tidak hanya berbicara tentang kemungkinan mundur, tetapi juga menyentuh aspek distribusi slot yang selama ini sangat ketat dan terstruktur. Kalimat yang mereka sampaikan memang terdengar sederhana, tetapi dampaknya begitu luas. Perhatian publik Asia langsung terpusat pada Indonesia. Bagi banyak pihak, situasi ini terasa seperti mimpi yang datang tanpa peringatan. Indonesia yang selama ini harus melalui jalur panjang, menghadapi tekanan di setiap fase kualifikasi, serta bertarung menghadapi lawan-lawan dengan pengalaman lebih tinggi, tiba-tiba disebut sebagai kandidat penerima langsung satu tiket paling prestisius di dunia. Reaksi publik pun tidak terbendung. Harapan tumbuh dengan cepat, optimisme meningkat, dan narasi tentang kesempatan emas mulai mengisi ruang diskusi di berbagai platform. Namun euforia tersebut tidak berlangsung tanpa hambatan. AFC segera mengambil posisi tegas. Federasi Sepak Bola Asia itu menyampaikan bahwa skenario seperti itu tidak dapat diterima. Mereka menegaskan bahwa proses kompetisi harus tetap berjalan sesuai aturan. Tidak ada mekanisme yang memungkinkan satu negara memberikan slotnya secara langsung kepada negara lain. Dalam pandangan AFC, ini bukan sekadar persoalan siapa yang layak, tetapi tentang menjaga integritas sistem yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di titik ini, konflik mulai terlihat jelas. Apa yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai peluang besar bagi Indonesia, justru dilihat sebagai ancaman terhadap struktur kompetisi oleh AFC. Jika satu negara dapat menentukan penggantinya sendiri, maka seluruh fondasi kompetisi akan menjadi rapuh. Negara-negara lain yang telah berjuang keras tentu akan merasa dirugikan. Oman, Uni Emirat Arab, dan tim-tim lain yang berada di jalur persaingan memiliki hak yang sama untuk memperebutkan slot tersebut. Karena itu, AFC mendorong solusi yang dianggap paling adil, yaitu play-off. Jika Iran benar-benar tidak berpartisipasi, maka slot tersebut harus diperebutkan kembali melalui pertandingan. Tidak ada jalur instan, tidak ada penunjukan langsung. Semua harus ditentukan di lapangan. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang menjaga kredibilitas sepak bola Asia di mata dunia. Namun situasi menjadi semakin kompleks karena keputusan akhir tidak berada di tangan AFC. Semua kembali kepada FIFA. Hingga saat ini, FIFA belum memberikan keputusan resmi. Mereka memilih untuk tidak terburu-buru, tetapi justru sikap tersebut membuat suasana semakin panas. Selama belum ada kepastian, spekulasi terus berkembang. Sebagian pihak percaya bahwa FIFA akan memilih opsi paling aman, yaitu menggelar playoff antar tim Asia. Dalam skenario ini, Indonesia akan bersaing dengan Oman dan Uni Emirat Arab untuk memperebutkan satu tiket. Namun di sisi lain, ada juga yang meyakini bahwa FIFA bisa saja mengambil keputusan yang tidak terduga. Mengingat situasi ini memang tidak biasa dan memiliki latar belakang yang kompleks. Di tengah ketidakpastian tersebut, reaksi publik semakin beragam. Di Indonesia, optimisme terus meningkat. Banyak yang mulai melihat ini sebagai jalan menuju Piala Dunia. Namun di negara lain, reaksi yang muncul justru sebaliknya. Mereka menolak keras ide pemberian slot secara langsung. Bahkan ada yang menyebut bahwa jika hal itu terjadi, maka prinsip keadilan dalam sepak bola akan benar-benar dipertanyakan. Jika ditelaah lebih dalam, tekanan yang dihadapi FIFA dalam situasi ini sangat besar. Mereka tidak hanya berhadapan dengan AFC, tetapi juga dengan opini publik global. Setiap keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi. Jika mereka menerima gagasan pemberian slot secara langsung, maka mereka berisiko dianggap mengabaikan prinsip kompetisi. Namun jika mereka menolak, maka harapan besar yang sudah terbangun akan runtuh. Indonesia sendiri berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, ini adalah peluang langka yang mungkin tidak akan datang kembali dalam waktu dekat. Di sisi lain, ini juga menjadi sumber tekanan yang tidak kecil.
Jika kesempatan itu benar-benar diberikan, maka ekspektasi akan meningkat secara drastis. Publik tidak hanya berharap, tetapi juga menuntut pembuktian. Karena itu, skenario yang paling realistis tetap mengarah pada playoff. Jika keputusan tersebut yang diambil, maka Indonesia harus menghadapi pertandingan hidup mati melawan Oman dan Uni Emirat Arab. 3 tim akan bersaing untuk 1 tiket tanpa ruang untuk kesalahan. Dalam situasi seperti ini, setiap detail menjadi sangat penting. Uni Emirat Arab memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan kedalaman skuad. Oman dikenal sebagai tim yang disiplin dengan organisasi permainan yang rapi. Sementara Indonesia, meskipun mengalami perkembangan signifikan, tetap harus menghadapi tantangan besar, terutama jika pertandingan berlangsung di kawasan Timur Tengah. Faktor lingkungan, adaptasi, serta tekanan atmosfer menjadi bagian yang dilangsung di kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, sekalipun peluang ini terbuka, jalan menuju Piala Dunia tetap penuh tantangan. Bahkan dalam beberapa aspek bisa lebih berat dibandingkan jalur kualifikasi biasa. Ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang mental, kesiapan, dan kemampuan mengelola tekanan. Sepak bola selalu menghadirkan cerita yang tidak terduga. Indonesia kini berada di tengah cerita tersebut, berada di antara harapan dan kenyataan, di antara peluang dan tantangan yang datang secara bersamaan. Semua kembali pada satu titik, yaitu keputusan FIFA. Apapun yang diputuskan akan menentukan arah perjalanan ini. Bisa jadi ini menjadi awal dari sejarah baru, tetapi bisa juga menjadi momen yang hanya akan dikenang sebagai peluang yang nyaris terjadi. Pada akhirnya, satu hal tetap tidak berubah. Piala Dunia bukan hanya tentang kesempatan yang datang, tetapi tentang siapa yang benar-benar siap ketika kesempatan itu muncul dan berani mengambilnya tanpa ragu. Ketika wacana ini terus bergulir dan belum menemukan titik akhir, perhatian mulai bergeser ke bagaimana Indonesia seharusnya merespons peluang yang berada di wilayah abu-abu ini. Tidak cukup hanya menunggu keputusan, karena dalam situasi seperti ini, kesiapan justru harus dibangun sebelum kepastian datang. Federasi, tim pelatih, hingga para pemain harus bekerja dalam kerangka antisipatif, menyusun rencana yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam waktu singkat. Ini bukan lagi pendekatan konvensional yang bergantung pada jadwal pasti, melainkan pendekatan adaptif yang menuntut fleksibilitas tinggi dalam setiap aspek persiapan. Di sisi teknis, kebutuhan akan variasi strategi menjadi semakin mendesak. Tim tidak bisa hanya mengandalkan satu pola permainan, karena lawan yang mungkin dihadapi memiliki karakter yang sangat berbeda. Oman dengan kedisiplinannya akan menuntut kesabaran dan ketelitian dalam membangun serangan. Sementara Uni Emirat Arab dengan kualitas individunya akan memaksa Indonesia untuk bermain lebih efektif dalam transisi. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk membaca permainan secara dinamis menjadi sangat penting. Pemain tidak hanya dituntut untuk menjalankan instruksi, tetapi juga harus mampu menyesuaikan keputusan di lapangan berdasarkan situasi yang terus berubah. Lebih jauh lagi, aspek mental menjadi faktor yang tidak kalah krusial. Narasi besar yang berkembang di luar lapangan dapat dengan mudah memengaruhi kondisi psikologis pemain. Harapan yang terus meningkat, ekspektasi publik yang semakin tinggi, serta tekanan dari media dapat menjadi beban tambahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan mental harus menjadi bagian integral dari persiapan tim. Pemain harus dibekali dengan kemampuan untuk tetap fokus pada proses, bukan terjebak dalam hasil yang belum tentu terjadi. Stabilitas emosi dalam situasi penuh tekanan seringkali menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan. Sementara itu, faktor non-teknis juga mulai menunjukkan perannya. Persiapan logistik, pemilihan lokasi pemusatan latihan, hingga pengaturan waktu kedatangan di lokasi pertandingan harus dirancang dengan sangat rinci. Jika pertandingan digelar di wilayah dengan kondisi lingkungan yang berbeda, maka adaptasi harus dilakukan jauh sebelum hari pertandingan. Hal-hal seperti suhu, kelembapan, hingga perbedaan waktu tidak boleh dianggap sepele. Dalam pertandingan dengan intensitas tinggi, detail kecil seperti ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa tim secara keseluruhan. Sinyal naturalisasi timnas Indonesia satu persatu muncul seusai rumor Dwi kewarganegaraan. Sinyal naturalisasi timnas Indonesia satu persatu mulai bermunculan seusai mencuatnya wacana Dwi kewarganegaraan terbatas, sebuah kebijakan yang saat ini tengah digodok secara serius oleh pemerintah Indonesia melalui rancangan undang-undang kewarganegaraan. Perkembangan ini langsung menjadi angin segar bagi para pemain diaspora yang selama ini berada dalam posisi serba sulit akibat aturan administratif yang tidak selalu sejalan dengan dinamika sepak bola modern. Dalam beberapa waktu terakhir, publik sempat dihebohkan oleh polemik yang dikenal dengan sebutan Passport Gate, sebuah kasus yang memperlihatkan betapa rumitnya status kewarganegaraan bagi pemain yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara.
Peristiwa tersebut bermula ketika klub NAC Breda melaporkan kepada Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB bahwa seorang pemain bernama Justin Hubner yang saat itu bermain untuk Fortuna Sittard masih terdaftar menggunakan paspor Belanda, padahal secara resmi ia telah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Laporan ini kemudian memicu investigasi yang cukup serius dari pihak KNVB sehingga menimbulkan efek domino terhadap pemain diaspora lainnya yang berkarir di Eropa, khususnya di Belanda. Tidak berhenti di situ, situasi ini juga menyeret nama Joey Pelupesi yang bermain di Belgia ke dalam polemik serupa, memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari masalah sistemik yang perlu segera diselesaikan. Beruntung, setelah melalui proses yang cukup panjang, para pemain tersebut akhirnya dapat kembali beraktivitas bersama klub masing-masing tanpa harus menerima sanksi yang sebelumnya sempat membayangi. Meskipun demikian, kejadian ini meninggalkan dampak psikologis yang tidak kecil, baik bagi pemain maupun bagi publik yang mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Ketidakpastian seperti ini jelas tidak ideal, terutama bagi pemain yang sedang berada dalam fase penting dalam karir mereka. Melihat kondisi tersebut, pemerintah kemudian bergerak untuk mencari solusi yang lebih komprehensif melalui penyusunan Undang-Undang Dui Kewarganegaraan Terbatas. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini sedang disiapkan dan dibahas di DPR, serta pemerintah tengah menyusun dan menyelesaikan tahap finalisasinya. Dia juga menegaskan bahwa harapannya regulasi ini dapat selesai dalam waktu dekat, sehingga polemik yang sebelumnya terjadi tidak kembali terulang di masa mendatang. Kebijakan ini dirancang tidak untuk semua orang, melainkan ditujukan secara selektif bagi individu yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional termasuk atlet. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat isu kewarganegaraan dari perspektif administratif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga. Dengan adanya aturan ini, pemain muda yang telah menjadi warga negara Indonesia diharapkan dapat memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk menentukan status kewarganegaraan mereka tanpa harus kehilangan kesempatan berkarier di luar negeri. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, konsep Dui Kewarganegaraan Terbatas sebenarnya sudah memiliki dasar hukum. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat memiliki dua kewarganegaraan dalam batas usia tertentu sebelum akhirnya diwajibkan memilih salah satu. Kategori yang termasuk dalam skema ini antara lain anak dari perkawinan sah antara ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, anak dari perkawinan sah antara ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, serta anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah warga negara Indonesia. Selain itu, anak dengan status Dui Kewarganegaraan wajib didaftarkan ke instansi terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dengan tujuan untuk menghindari kondisi tanpa kewarganegaraan atau stateless, serta memastikan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia tetap terlindungi. Status ini berlaku hingga usia 18 tahun atau ketika yang bersangkutan telah menikah dan paling lambat harus memilih salah satu kewarganegaraan sebelum mencapai usia 21 tahun. Jika batas waktu tersebut terlewati tanpa adanya pilihan yang jelas, maka status kewarganegaraan Indonesia akan gugur secara otomatis. Di tengah proses regulasi yang terus berjalan, muncul sinyal baru yang menarik perhatian publik, yakni potensi naturalisasi pemain muda bernama Reno Mons. Pemain yang saat ini membela klub kasta kedua Bundesliga, SPVG Greuther Fürth, menjadi sorotan setelah mengunggah sebuah momen latihan di media sosial yang memperlihatkan 3 bendera berbeda, termasuk bendera Indonesia. Unggahan tersebut langsung memicu berbagai spekulasi dari supporter yang melihatnya sebagai kode atau sinyal ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Reno Mons sendiri merupakan pemain muda dengan latar belakang yang menarik. Ia memiliki darah Betawi dan lahir di Jakarta, sebuah fakta yang membuat peluang naturalisasinya menjadi lebih terbuka. Dalam perjalanan kariernya, ia sempat memperkuat Bayer Leverkusen kelompok usia di bawah 19 tahun sebelum akhirnya mendapatkan kontrak profesional bersama Greuther Fürth pada tanggal 1 Juli 2024. Dengan usia yang masih sekitar 20 tahun, ia dianggap sebagai aset jangka panjang yang potensial bagi timnas Indonesia. Dari sisi statistik, kontribusinya juga menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan bersama Bayer Leverkusen kelompok usia di bawah 19 tahun. Ia mencatatkan 38 pertandingan dengan 2 gol, 4 kartu kuning, 2 kartu merah, serta total 2.831 menit bermain.
Saat memperkuat SC Fortuna Koloknyi kelompok usia di bawah 17 tahun, ia tampil dalam 16 pertandingan dengan 1 gol, 2 kartu kuning, dan 1.440 menit bermain. Sementara bersama Greuther Fürth, ia telah mencatatkan 46 pertandingan dengan 1 assist, 3 kartu kuning, dan total 2.635 menit bermain. Dengan pengalaman yang ditempa di Eropa, Reno Moons dinilai memiliki kualitas yang dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kemampuannya dalam membaca permainan, kekuatan fisik, serta pemahaman taktik yang matang menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh banyak pemain seusianya. Dalam konteks ini, kehadirannya bukan hanya soal menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa standar baru dalam cara bermain dan berpikir di lapangan. Seiring berkembangnya situasi ini, publik mulai melihat bahwa kebijakan dui kewarganegaraan terbatas dan proses naturalisasi bukan lagi sekadar isu administratif, melainkan bagian dari transformasi besar dalam sepak bola Indonesia. Setiap perkembangan yang terjadi, baik dari sisi regulasi maupun munculnya nama-nama baru, menjadi indikasi bahwa perubahan sedang berlangsung secara nyata dan arah baru sedang dibentuk dengan lebih terstruktur serta terencana. Perkembangan ini kemudian membawa pembahasan ke tahap yang lebih dalam, ketika perhatian tidak lagi hanya tertuju pada 1 atau 2 nama yang muncul ke permukaan, melainkan pada bagaimana arah kebijakan ini akan membentuk struktur timnas Indonesia secara keseluruhan dalam beberapa tahun ke depan. Dalam berbagai analisis yang berkembang, mulai terlihat bahwa pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi mulai mengarah pada perencanaan jangka panjang yang lebih sistematis, di mana setiap pemain yang masuk ke dalam radar tidak hanya dinilai dari kemampuan saat ini, tetapi juga dari potensi perkembangan yang bisa diberikan dalam kurun waktu yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang cukup signifikan dari yang sebelumnya berfokus pada kebutuhan instan menjadi pembangunan fondasi yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, proses identifikasi pemain diaspora kini mulai dilakukan dengan pendekatan yang lebih terstruktur, tidak lagi sekadar berdasarkan rekomendasi atau popularitas, melainkan melalui pemantauan yang konsisten terhadap performa di level klub. Data statistik, kontribusi dalam pertandingan, hingga kemampuan beradaptasi dengan berbagai sistem permainan menjadi indikator penting. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pemilihan pemain, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar memiliki dasar yang kuat. Di sisi lain, muncul juga diskusi mengenai bagaimana menjaga keseimbangan antara pemain diaspora dan pemain lokal, karena keduanya memiliki peran yang sama penting dalam membangun tim yang kompetitif. Pemain diaspora membawa pengalaman dan kualitas dari kompetisi luar negeri, sementara pemain lokal memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap karakter permainan di kawasan Asia Tenggara. Jika kedua elemen ini dapat dipadukan dengan tepat, maka Indonesia berpotensi memiliki tim dengan identitas yang kuat dan sulit ditebak oleh lawan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut justru bisa menjadi sumber ketidakharmonisan di dalam tim. Selain itu, aspek adaptasi juga menjadi perhatian utama karena pemain yang datang dari lingkungan sepak bola yang berbeda membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan ritme dan gaya bermain yang ada. Proses ini tidak bisa dipaksakan dalam waktu singkat, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam menentukan kapan dan bagaimana pemain tersebut mulai diintegrasikan ke dalam tim utama. Pusatan latihan yang dirancang secara khusus dengan intensitas dan metode yang tepat bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses adaptasi tersebut tanpa mengorbankan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Tidak hanya dari sisi teknis, faktor psikologis juga mulai diperhitungkan secara serius karena tekanan yang dihadapi oleh pemain naturalisasi sering kali berbeda dibandingkan pemain lokal, ekspektasi publik yang tinggi, sorotan media, hingga tuntutan untuk segera memberikan kontribusi dapat menjadi beban tersendiri jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, dukungan dari tim pelatih, rekan setim, serta manajemen menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas mental pemain sehingga mereka dapat tampil maksimal di lapangan. Dalam dinamika yang terus berkembang ini, peran federasi menjadi semakin krusial sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan implementasi di dunia sepak bola. Setiap keputusan yang diambil harus mampu menjembatani kepentingan jangka pendek dan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan profesionalisme. Transparansi dalam proses seleksi dan komunikasi yang jelas kepada publik juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan, karena tanpa itu, setiap kebijakan berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak perlu. Seiring waktu, dampak dari perubahan ini akan mulai terlihat secara bertahap, baik dalam peningkatan kualitas permainan maupun dalam cara tim menghadapi kompetisi internasional. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki skuad yang lebih kompetitif, tetapi juga sistem yang mampu menghasilkan pemain berkualitas secara berkelanjutan. Transformasi ini tentu tidak akan terjadi dalam waktu singkat.
Tetapi dengan konsistensi dan komitmen yang kuat, arah yang sedang dibangun saat ini memiliki potensi untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pada tahap berikutnya, pembahasan mulai merambah ke bagaimana kesinambungan program ini dapat dijaga agar tidak berhenti hanya pada satu generasi pemain saja, melainkan terus berlanjut sebagai sistem yang hidup dan berkembang. Dalam banyak kasus, keberhasilan sebuah tim nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas satu angkatan, tetapi oleh kemampuan untuk menciptakan regenerasi yang konsisten, di mana pemain-pemain muda sudah dipersiapkan sejak awal untuk mengisi peran yang nantinya ditinggalkan oleh pemain senior. Dalam konteks ini, kebijakan Dwi Kewarganegaraan terbatas dan naturalisasi harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, bukan sebagai solusi tunggal. Tanpa adanya pembinaan usia dini yang kuat, aliran pemain berkualitas tidak akan pernah stabil, sehingga keseimbangan antara pembinaan lokal dan pemanfaatan diaspora menjadi hal yang mutlak diperlukan. Di sisi lain, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana standar kompetisi domestik dapat ditingkatkan agar mampu menjadi wadah yang ideal bagi perkembangan pemain. Kompetisi yang kompetitif dengan intensitas tinggi dan kualitas pertandingan yang merata akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain sebelum mereka melangkah ke level internasional. Hal ini menjadi penting karena tidak semua pemain akan langsung berkarier di luar negeri. Banyak di antaranya yang akan berkembang melalui jalur domestik, sehingga kualitas liga dalam negeri menjadi fondasi utama dalam proses pembentukan pemain. Ketika liga domestik mampu menyediakan lingkungan yang profesional dan kompetitif, maka integrasi antara pemain lokal dan diaspora akan berjalan lebih mulus karena perbedaan level permainan tidak terlalu jauh. Selain itu, aspek manajemen tim juga mulai menjadi sorotan, terutama dalam hal bagaimana menjaga stabilitas internal di tengah perubahan yang cukup besar. Kehadiran pemain baru dengan latar belakang berbeda tentu membawa dinamika tersendiri, sehingga diperlukan pendekatan yang tepat untuk memastikan bahwa semua pemain merasa menjadi bagian dari tim. Rasa memiliki ini sangat penting, karena tanpa itu, sulit untuk membangun kerjasama yang solid di lapangan. Pelatih dan staf harus mampu menciptakan suasana yang inklusif, di mana setiap pemain mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Kemudian, faktor teknologi dan analisis data juga mulai memainkan peran yang semakin signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan data statistik yang mendalam memungkinkan tim pelatih untuk mengevaluasi performa pemain secara objektif, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merancang strategi yang lebih efektif. Dalam era sepak bola modern, keputusan yang didasarkan pada data memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan hanya mengandalkan intuisi semata. Hal ini juga membantu dalam proses scouting pemain diaspora karena performa mereka dapat dipantau secara detail meskipun bermain di liga yang berbeda. Tidak kalah penting, dukungan dari publik juga menjadi elemen yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program ini. Antusiasme yang tinggi dapat menjadi motivasi tambahan bagi pemain, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi tekanan jika tidak diimbangi dengan ekspektasi yang realistis. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada publik mengenai proses yang sedang berjalan, sehingga mereka memahami bahwa perubahan membutuhkan waktu dan tidak selalu menghasilkan hasil instan. Dengan pemahaman yang baik, dukungan yang diberikan akan menjadi lebih konstruktif dan mampu mendorong tim ke arah yang lebih positif. Seiring dengan berjalannya waktu, akan muncul berbagai tantangan baru yang mungkin belum terbayangkan sebelumnya, baik dari sisi regulasi, kompetisi, maupun dinamika internal tim. Namun, justru disitulah letak pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan, karena tidak ada sistem yang benar-benar statis dalam dunia sepak bola. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan menjadi kunci untuk menjaga relevansi dan daya saing. Jika setiap elemen yang terlibat mampu bekerja secara sinergis, maka transformasi yang sedang berlangsung ini tidak hanya akan memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya, dinamika naturalisasi ini tidak lagi hanya dilihat sebagai proses administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari strategi besar pembangunan kekuatan tim nasional yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Karena ketika regulasi mulai memberikan ruang yang lebih fleksibel melalui skema Dwi Kewarganegaraan terbatas, maka pendekatan terhadap pemain diaspora pun ikut berubah secara signifikan, tidak lagi bersifat reaktif atau sekadar memanfaatkan momentum, tetapi mulai diarahkan pada perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan usia, posisi bermain, hingga kebutuhan taktis tim nasional di berbagai level usia. Dalam konteks ini, kehadiran pemain-pemain muda seperti Reno Moons menjadi sangat relevan. Bukan hanya karena potensi teknis yang dimiliki, tetapi juga karena mereka berada dalam fase perkembangan yang masih bisa dibentuk sesuai dengan filosofi permainan tim nasional. Sehingga proses adaptasi tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam pemahaman identitas bermain yang ingin dibangun secara kolektif.
Pada sisi lain, perubahan regulasi yang sedang dibahas juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana Indonesia memposisikan diri dalam peta sepak bola global, terutama dalam hal pengelolaan talenta diaspora. Karena selama ini kendala utama bukan terletak pada kurangnya pemain potensial, melainkan pada keterbatasan aturan yang membuat proses integrasi menjadi tidak optimal. Sehingga banyak pemain yang sebenarnya memiliki keinginan untuk berkontribusi justru terhambat oleh persoalan administratif yang kompleks. Dengan adanya kemungkinan penerapan aturan baru, maka hambatan tersebut perlahan bisa diminimalisir dan fokus dapat dialihkan sepenuhnya pada aspek teknis serta pengembangan performa di lapangan. Hal ini tentu memberikan keuntungan kompetitif yang tidak kecil, terutama ketika bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang juga mulai mengadopsi pendekatan serupa dalam memperkuat tim nasional mereka. Lebih jauh lagi, keberadaan pemain dengan latar belakang sepak bola Eropa membawa dimensi tambahan dalam permainan tim nasional. Karena mereka terbiasa dengan tempo tinggi, disiplin taktis, serta intensitas kompetisi yang berbeda dibandingkan dengan liga domestik. Sehingga ketika digabungkan dengan pemain lokal yang memiliki karakter kuat dan semangat juang tinggi, kombinasi ini berpotensi menciptakan keseimbangan yang ideal dalam skuad, di mana kualitas individu dan kolektivitas tim dapat berjalan beriringan. Namun demikian, proses ini tidak selalu berjalan mulus karena perbedaan gaya bermain, bahasa, hingga kultur sepak bola seringkali menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi melalui pendekatan komunikasi yang efektif serta kepemimpinan pelatih yang mampu menyatukan berbagai elemen tersebut ke dalam satu visi yang sama. Dalam konteks persiapan menuju turnamen besar, keberhasilan memanfaatkan peluang naturalisasi ini sangat bergantung pada bagaimana tim pelatih menyusun kerangka tim yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga solid dalam implementasi di lapangan. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukanlah seberapa banyak pemain berkualitas yang dimiliki, melainkan seberapa baik mereka dapat bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Proses seleksi pun menjadi semakin kompleks, karena setiap pemain harus dinilai tidak hanya dari performa individu, tetapi juga dari kesesuaian dengan kebutuhan tim secara keseluruhan, termasuk dalam hal fleksibilitas posisi, kemampuan membaca permainan, serta kontribusi dalam fase bertahan maupun menyerang. Selain itu, faktor kontinuitas juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan, karena membangun tim yang kompetitif membutuhkan waktu dan konsistensi dalam pemanggilan pemain, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk memahami peran dan tanggung jawabnya secara mendalam, bukan hanya dalam 1 atau 2 pertandingan, tetapi dalam rangkaian kompetisi yang berkelanjutan. Disinilah pentingnya perencanaan jangka panjang yang selaras antara federasi, pelatih, dan seluruh elemen pendukung, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki arah yang jelas dan tidak bersifat sporadis. Dengan pendekatan seperti ini, peluang untuk membentuk tim nasional yang tidak hanya kompetitif di tingkat regional, tetapi juga mampu bersaing di level yang lebih tinggi menjadi semakin terbuka. Pada akhirnya, perkembangan isu dui kewarganegaraan dan sinyal naturalisasi ini bukan sekadar cerita tentang siapa pemain berikutnya yang akan bergabung, tetapi lebih dari itu, ini adalah tentang bagaimana sebuah negara membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan zaman. Karena dalam era modern seperti sekarang, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh faktor tradisional, tetapi juga oleh kemampuan untuk berinovasi dan memanfaatkan setiap peluang yang ada secara maksimal. Sehingga ketika kesempatan itu benar-benar datang, tim nasional sudah berada dalam kondisi yang siap, baik secara teknis, mental, maupun organisasi. Seiring berjalannya waktu, pembahasan mengenai naturalisasi ini juga mulai menyentuh aspek yang lebih mendalam, yaitu bagaimana menjaga keseimbangan antara pengembangan pemain lokal dengan masuknya talenta diaspora yang memiliki latar belakang berbeda. Karena dalam praktiknya, keberhasilan sebuah tim nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu semata, tetapi juga oleh keberlanjutan sistem pembinaan yang berjalan dari level akar rumput hingga level profesional. Sehingga kehadiran pemain diaspora seharusnya tidak mematikan jalur perkembangan pemain lokal, melainkan justru menjadi katalis yang mendorong peningkatan kualitas secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kompetisi domestik memegang peranan yang sangat penting, karena di sanalah pemain lokal mendapatkan jam terbang, pengalaman bertanding, serta kesempatan untuk berkembang secara konsisten. Sehingga ketika mereka dipanggil ke tim nasional, mereka sudah memiliki kesiapan yang memadai untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Di sisi lain, integrasi pemain diaspora ke dalam tim nasional juga membutuhkan pendekatan yang tidak sekadar teknis, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. Karena tidak semua pemain yang tumbuh di luar negeri memiliki pemahaman yang sama mengenai kultur sepak bola Indonesia, sehingga proses adaptasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Komunikasi yang efektif, lingkungan tim yang inklusif, serta dukungan dari rekan setim menjadi faktor penting yang dapat mempercepat proses tersebut, sehingga setiap pemain dapat merasa menjadi bagian dari satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama. Tanpa adanya hal ini, potensi yang besar sekalipun bisa saja tidak termaksimalkan
karena adanya kesenjangan dalam pemahaman dan koordinasi di lapangan. Kemudian, jika melihat dari perspektif taktik, keberagaman latar belakang pemain justru memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelatih dalam merancang strategi permainan, karena setiap pemain membawa karakteristik yang berbeda, baik dalam hal gaya bermain, kecepatan berpikir, maupun kemampuan teknis. Sehingga variasi ini dapat dimanfaatkan untuk menghadapi berbagai tipe lawan yang memiliki pendekatan permainan yang berbeda pula. Dalam situasi tertentu, pelatih bisa memilih pendekatan yang lebih direct dengan memanfaatkan pemain yang memiliki fisik kuat dan kecepatan. Sementara di situasi lain, pendekatan penguasaan bola dengan kombinasi permainan pendek bisa menjadi pilihan yang lebih efektif, tergantung pada kebutuhan pertandingan. Namun demikian, fleksibilitas ini juga menuntut tingkat pemahaman taktik yang tinggi dari seluruh pemain, karena perubahan strategi tidak akan berjalan efektif jika tidak diikuti dengan eksekusi yang tepat di lapangan. Sehingga latihan yang terstruktur dan berulang menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap pemain memahami peran mereka dalam berbagai skenario permainan. Hal ini menjadi semakin penting ketika menghadapi turnamen dengan jadwal yang padat, di mana waktu untuk melakukan penyesuaian sangat terbatas, sehingga kesiapan sejak awal menjadi faktor penentu keberhasilan. Selain faktor teknis dan taktis, aspek mental juga menjadi elemen yang tidak kalah penting dalam proses ini. Karena tekanan yang datang dari ekspektasi publik sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi pemain, terutama bagi mereka yang baru pertama kali bergabung dengan tim nasional, sehingga kemampuan untuk mengelola tekanan dan tetap fokus pada permainan menjadi hal yang harus terus diasah. Dalam situasi seperti ini, peran pemain senior menjadi sangat krusial, karena mereka dapat memberikan contoh sekaligus menjadi penopang bagi pemain yang lebih muda, sehingga stabilitas tim tetap terjaga meskipun berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Dengan semua dinamika tersebut, terlihat jelas bahwa proses naturalisasi bukanlah solusi instan yang dapat langsung memberikan hasil tanpa melalui tahapan yang matang, melainkan bagian dari strategi yang harus dijalankan secara konsisten dan terintegrasi dengan seluruh aspek pengembangan sepak bola nasional, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya bersifat jangka pendek, terintegrasi dengan seluruh aspek pengembangan sepak bola nasional, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi perkembangan tim nasional di masa depan. Pada tahap berikutnya, pembicaraan mulai bergeser ke arah bagaimana kesinambungan antara kebijakan dan implementasi di lapangan benar-benar diuji. Karena tidak jarang sebuah regulasi terlihat ideal di atas kertas, tetapi menghadapi tantangan ketika diterapkan dalam realitas kompetisi yang dinamis, sehingga koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang sangat menentukan agar setiap kebijakan yang diambil tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perkembangan tim nasional. Dalam situasi ini, peran federasi menjadi sentral, bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai kepentingan, mulai dari klub pemain hingga pemerintah, sehingga setiap langkah yang diambil dapat berjalan selaras dan tidak saling bertentangan. Selanjutnya, perhatian juga tertuju pada bagaimana proses pemantauan pemain dilakukan secara lebih sistematis, karena dengan semakin banyaknya opsi pemain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maka dibutuhkan sistem scouting yang lebih terstruktur dan berbasis data, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mengandalkan pengamatan subjektif, tetapi juga didukung oleh analisis performa yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan tim pelatih untuk mengidentifikasi pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim, bukan hanya berdasarkan reputasi atau popularitas, tetapi berdasarkan kontribusi nyata yang dapat diberikan di lapangan. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi besar dalam proses ini, karena data statistik, analisis video, serta berbagai perangkat pendukung lainnya kini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi performa pemain secara lebih detail, sehingga setiap kelebihan dan kekurangan dapat teridentifikasi dengan lebih akurat. Hal ini menjadi sangat penting dalam menentukan komposisi tim, terutama ketika harus memilih antara beberapa pemain dengan kualitas yang relatif seimbang, sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan rasional. Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang kompetisi internasional, kesiapan tim nasional tidak hanya diukur dari kemampuan individu pemain, tetapi juga dari seberapa baik tim tersebut mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan yang berbeda. Karena setiap lawan memiliki karakteristik yang unik, sehingga fleksibilitas dalam pendekatan permainan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Dalam konteks ini, pengalaman bertanding di level internasional menjadi aset yang sangat berharga karena memberikan gambaran nyata mengenai intensitas dan tekanan yang harus dihadapi, sehingga pemain dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Lebih jauh lagi, penting untuk memahami bahwa keberhasilan dalam sepak bola modern sangat dipengaruhi oleh detail-detail kecil yang sering kali luput dari perhatian.
seperti transisi antar fase permainan, komunikasi antar pemain, hingga pengambilan keputusan dalam situasi krusial, sehingga latihan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan teknik, tetapi juga pada peningkatan kecerdasan bermain yang memungkinkan pemain untuk membaca situasi dengan cepat dan mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat. Dengan berbagai faktor tersebut, jelas bahwa proses pembangunan tim nasional yang kompetitif membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, di mana setiap elemen memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga ketika semua komponen dapat bekerja secara harmonis, maka peluang untuk mencapai hasil yang diharapkan akan semakin besar. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak pernah benar-benar mudah dan selalu berkembang seiring dengan perubahan dinamika sepak bola global. Dalam fase lanjutan ini, pembahasan semakin mengarah pada bagaimana stabilitas performa dapat dijaga dalam jangka waktu yang panjang. Karena tantangan terbesar sebuah tim nasional bukan hanya mencapai puncak performa, tapi mempertahankannya di tengah perubahan komposisi pemain, jadwal kompetisi yang padat, serta tekanan eksternal yang terus meningkat. Sehingga dibutuhkan sistem rotasi yang cermat agar kondisi fisik pemain tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Rotasi ini bukan sekadar mengganti pemain, tetapi bagian dari strategi untuk menjaga ritme permainan tetap konsisten, sehingga siapapun yang masuk ke dalam lapangan mampu menjalankan peran dengan standar yang sama. Kemudian, aspek komunikasi internal tim juga menjadi perhatian penting, karena dalam permainan yang mengandalkan koordinasi tinggi, setiap instruksi dan respons harus dapat dipahami dengan cepat dan tepat, sehingga kesalahan yang bersifat elementer dapat diminimalisir. Hal ini menjadi semakin krusial ketika menghadapi situasi pertandingan yang berjalan dengan tempo tinggi, di mana keputusan harus diambil dalam hitungan detik, dan keterlambatan sekecil apapun dapat berdampak langsung terhadap hasil akhir. Oleh karena itu, latihan yang menekankan pada simulasi situasi pertandingan nyata menjadi bagian penting dalam membentuk kesiapan tim. Selain itu, peran staf pendukung juga tidak bisa diabaikan, karena mereka berkontribusi dalam memastikan setiap pemain berada dalam kondisi optimal, baik dari segi fisik maupun mental. Mulai dari tim medis yang menangani pemulihan cedera, hingga analis yang memberikan masukan berbasis data untuk meningkatkan performa, sehingga seluruh proses berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung. Dalam sepak bola modern, keberhasilan tim tidak lagi hanya bergantung pada 11 pemain di lapangan, tetapi merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh elemen yang terlibat. Di sisi lain, adaptasi terhadap lingkungan pertandingan juga menjadi faktor yang sering kali menentukan, terutama ketika tim harus bermain di lokasi dengan kondisi yang berbeda, seperti perbedaan iklim, ketinggian, maupun atmosfer stadion, sehingga persiapan yang matang diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi performa pemain. Pengalaman menghadapi situasi seperti ini akan menjadi modal berharga, karena memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara mengelola energi dan menjaga fokus dalam kondisi yang tidak ideal. Lebih lanjut, penting juga untuk melihat bagaimana tim merespons perubahan dinamika pertandingan, karena tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kemampuan untuk melakukan penyesuaian secara cepat menjadi keunggulan tersendiri, baik melalui perubahan taktik maupun pergantian pemain yang tepat. Dalam konteks ini, peran pelatih sebagai pengambil keputusan utama menjadi sangat vital, karena setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek secara simultan, mulai dari kondisi pemain hingga situasi pertandingan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa proses menuju tim nasional yang kompetitif tidak hanya bergantung pada satu faktor, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai elemen yang saling berinteraksi, sehingga keberhasilan hanya dapat dicapai jika seluruh komponen mampu bekerja secara harmonis dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Memasuki pembahasan yang lebih mendalam, perhatian mulai tertuju pada bagaimana tim mampu mengelola momentum dalam setiap fase pertandingan, karena dalam sepak bola modern, momentum seringkali menjadi faktor yang tidak terlihat tetapi memiliki pengaruh besar terhadap jalannya laga, di mana satu momen positif dapat mengangkat kepercayaan diri seluruh tim, sementara satu kesalahan kecil bisa mengubah arah permainan secara drastis. Oleh karena itu, kemampuan untuk membaca kapan harus meningkatkan intensitas dan kapan harus menurunkan tempo menjadi bagian dari kecerdasan bermain yang harus dimiliki oleh setiap pemain. Sehingga tim tidak hanya bermain reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Selanjutnya, aspek kedalaman skuad juga menjadi elemen yang tidak bisa diabaikan, karena dalam turnamen yang berlangsung dalam waktu singkat dengan jadwal yang padat, kelelahan pemain menjadi risiko yang nyata, sehingga memiliki pemain pelapis dengan kualitas yang tidak jauh berbeda menjadi keuntungan besar, karena pelatih dapat melakukan rotasi tanpa harus mengorbankan stabilitas permainan. Kedalaman ini juga memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi, baik ketika membutuhkan perubahan strategi maupun ketika harus mengantisipasi cedera atau akumulasi kartu yang dapat mempengaruhi komposisi tim. Di sisi lain,
Penting untuk melihat bagaimana pemain mampu menjaga konsistensi performa mereka dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Karena dalam kompetisi tingkat tinggi, fluktuasi performa sekecil apapun dapat berdampak signifikan terhadap hasil akhir. Sehingga diperlukan pendekatan yang disiplin dalam menjaga kondisi fisik, pola latihan, serta kesiapan mental. Konsistensi ini tidak hanya dibangun melalui latihan, tetapi juga melalui pengalaman bertanding yang terus-menerus, di mana pemain belajar untuk mengelola tekanan dan tetap fokus pada tugas mereka di lapangan. Kemudian peran kepemimpinan di dalam tim juga menjadi faktor kunci yang seringkali menentukan arah permainan, terutama dalam situasi sulit di mana dibutuhkan sosok yang mampu memberikan ketenangan, mengorganisir rekan setim, serta memastikan bahwa strategi yang telah dirancang tetap dijalankan dengan baik. Pemimpinan ini tidak selalu harus datang dari satu orang, tetapi bisa menjadi tanggung jawab kolektif yang dibangun melalui komunikasi dan kepercayaan antar pemain, sehingga setiap individu merasa memiliki peran penting dalam keberhasilan tim. Lebih jauh lagi, analisis terhadap lawan juga menjadi bagian penting dalam persiapan, karena memahami kekuatan dan kelemahan lawan dapat memberikan keuntungan strategis yang signifikan, sehingga tim dapat merancang pendekatan permainan yang lebih efektif. Proses ini melibatkan pengamatan yang detail terhadap pola permainan lawan, kebiasaan individu pemain, hingga kecenderungan taktik yang sering digunakan, sehingga setiap pertandingan dapat dihadapi dengan persiapan yang matang dan terarah. Dengan berbagai aspek tersebut, terlihat bahwa keberhasilan dalam membangun tim nasional yang kompetitif membutuhkan kombinasi antara perencanaan yang matang, eksekusi yang konsisten, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang terus berubah. Sehingga setiap tantangan yang dihadapi dapat diubah menjadi peluang untuk berkembang dan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan.